Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Saputra dengan NPM 2413025007 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang ekonomi yang cocok dalam tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Ini cukup penting untuk dipahami sejak dini atau sejak sekarang ini. Di sini saya akan membahas tentang materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangannya. Jadi di sini kita menjelaskan materi permintaan dulu, yaitu permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi permintaan ini kan termasuk dari pembeli atau konsumen. Nah, konsumen ini ingin barang apa dan waktunya kapan. Nah, di sini ada faktor-faktornya. Salah satunya itu yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi semakin mahal produknya atau penjualannya, maka permintaan semakin turun. Nah, contohnya itu kita ya seperti kita mau membeli baju atau membeli celana atau yang lain-lainnya ya. Kalau kita lihat bajunya berkualitas tapi harganya juga berkualitas. Kalau untuk kita yang ya ekonominya masih standar, pasti kita mikir dulu ya, mikir 2 kali dulu. Jadi kita harus berpikir dulu kira-kira mau dibeli atau tidak. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, pendapatan konsumen. Nah, yaitu semakin tinggi pembeliannya, biasanya permintaan juga semakin naik. Yang ketiga yaitu selera konsumen. Nah, selera konsumen itu yaitu ya permintaan dari konsumen itu seleranya seperti apa, maunya seperti apa. Nah, tinggal tergantung dari penjualnya atau yang punya produknya bisa mengikuti permintaan konsumen itu enggak. Nah, yang keempat itu faktornya harga barang lain. Nah, harga barang lain itu tuh maksudnya itu perbedaannya atau saingannya. Nah, kira-kira produk yang ini sama produk yang satunya lebih bagus yang mana? Pasti konsumen juga mempertimbangkan itu. Nah, yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Nah, kira-kira itu kita memprediksi dulu atau mengkira-kira dulu harga sekarang sama nanti di masa depan ini kira-kira masih bisa banyak konsumen tidak gitu. Nah, yang keenam juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu banyaknya penduduk yang di sekitar kita membuka jual ekonomi itu, berjualan di situ penduduknya kira-kira banyak atau tidak. Seperti kita perbedaannya, kita buka bisnis di desa atau di kota, pasti banyakkan di kota kan, soalnya penduduk di kota lebih banyak kan, dan juga permintaannya pasti banyak juga dibanding di desa. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada hukum permintaannya.
Jadi hukum permintaannya yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta juga akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Jadi itu kita bisa mempertimbangkan atau mengkira-kira harga barang itu supaya permintaan juga semakin banyak atau semakin menurun. Itu jadi materi permintaan. Nah, yang kedua ini materi penawaran. Jadi materi penawaran ini yaitu jumlah barang atau jasa yang bersedia dijual oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, jumlah barang, kita menyetok barang itu berapa dan kapan mau akan dijual. Nah, di sini juga ada faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, terus yang kedua biaya produksi, yang ketiga teknologi, yang keempat harga barang lain juga, yang ketiga harapan terhadap harga di masa depan nanti, dan yang kelima kebijakan pemerintah atau pajak dan subsidi. Nah, di sini juga ada hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik dan sebaliknya. Jadi hukum penawaran ini jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Jadi apa sih maksudnya itu? Jadi gini, jika barang itu lebih banyak, kayak contohnya kita jualan buah ya. Nah, kita lagi panen-panennya, lagi itu, atau baju. Nah, jika harga barang itu naik, maka yang ditawarkan juga pasti akan naik, karena nyari apa ya, kayak gitu tuh, nyari kesempatannya. Pasti penjual juga nggak mau rugi dong, dia menjual produksinya atau barangnya. Nah, sebaliknya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu materinya itu harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan itu terjadi karena jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan itu gimana, bisa sama atau lebih tinggi dari permintaan atau di penawarannya. Jadi harga keseimbangan itu dapat ditemukan dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Nah, di sini ibaratkan kayak kita menjual barang dengan harga yang murah, semisal harga cuma 20.000. Nah, dari permintaan itu pasti makin banyak, semakin itu, contohnya kurang lebih permintaannya 100. Nah, pasti yang ditawarkan pasti sedikit karena dia murah atau bisa dijangkau oleh konsumen. Nah, kalau semisalnya barang itu kita naikkan, kita lebih harganya itu kita naikkan lagi, semisal harganya jadi 30 atau 25, pasti permintaan juga pasti akan nurun dan penawaran malah semakin naik. Nah, jika harga itu sekiranya
bisa dijangkau oleh konsumen, pasti penawaran dan permintaan itu pasti akan seimbang. Semisal kita menjualnya sesuai dengan ekonomi penduduk di sekitar situ. Nah, pasti contohnya itu kita itu permintaannya itu kita ada sekitar 60 orang, pasti penawaran juga pasti akan menyetok barang itu sekitar 60 itu, karena seimbang gitu, barangnya itu juga ya laku atau terjual. Nah, kurang lebihnya seperti itu keseimbangan itu. Jadi perubahan keseimbangan itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor atau dampaknya. Yang pertama, perubahan permintaan. Contoh, pendapatan meningkat, permintaan naik, dan harga pasti naik juga. Terus yang kedua juga perubahan penawaran. Contohnya, teknologi meningkat, penawaran naik, harga turun. Nah, jadi ibaratkan kita contohnya itu ya seperti tadi ya, semisal kita panen buah. Ketika panen buah itu karena musim panennya, pasti harga itu cenderung turun atau murah yang bisa terjangkau sama konsumen atau penjual. Nah, saat buah itu langka atau tidak musimnya lagi, penawaran pasti turun. Tetapi harga juga pasti naik karena langka itu tidak musimnya lagi. Nah, mungkin segitu saja materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.